Masuk ke modul 2. Untuk yang bisa hadir, kita masuk ke modul 2. Itu dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Membahas tentang, tentang apa topiknya hari ini? Ukuran tendensi pusat dan ukuran letak. Ada dengar suara saya? Halo, ada dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, hari ini kita belajar tentang modul 2 ya, oleh kelompok 1. Apa yang dipelajari hari ini? Aku tidak absen belum, Pak. Kok nggak dengar? Oke, yang nanti absen diambil di akhir lagi ya. Oke, di akhir perkuliahan nanti kita ambil lagi absennya. Oke, jadi kita belajar tentang apa hari ini? Ukuran tendensi pusat. Dan ukuran letak ya. Yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ada Atika, Dedi Jubaidi, Dewi Mayangsari, Irfanji Hasan, Mita Nindilotita, Suci Puspitasari, Tia Astuti, dan Umi Salama. Semuanya siap untuk presentasi hari ini? Siap, Pak. Saya presentasi sendiri, Pak. Yang lainnya pakai video. Oke, siapa yang saya itu? Atika. Lita, Pak. Lita. Oke, yang lain pakai audio ya. Oke, jadi kita mulai presentasinya hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Oke, silakan untuk Lita mungkin dipimpin diskusinya. Karena yang hadir, Mita Nindilolita. Halo? Dengar suara Maaf, saya? Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, teman-teman semua. Pak Dani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 2 Statistika Ekonomi. Saya lupa. Mengenai tendensi, ukuran tendensi pusat dan ukuran letak. Maaf, Pak. Iya. Tujuan pembelajaran untuk menjelaskan konsep ukuran dan menghitung ukuran tendensi pusat, mean, median, dan modus. Lalu menjelaskan konsep dan menerapkan konsep ukuran letak, median, kuartil, desil, dan persentil. Ini saya lihat itu loh, Pak. Lihat PPT di itu. Di layar ya? Gila ya, soalnya pakai HP. Iya. Jadi bisa ya, apa kita belajar hari ini tentang mean ya, mean, median, modus, kuartil, desil, persentil ya. Ya. Oke, jadi kalau kita mean itu artinya rata-rata, median itu nilai tengah ya, modus itu nilai yang sering muncul. Untuk lebih jelas nanti dijelaskan temannya dulu ya, nanti baru saya tambahkan. Ini berarti line up kita yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut. Ukuran tendensi pusat. Ukuran tendensi pusat sering disebut juga dengan rata-rata, yakni keseluruhan nilai rata-rata yang ada dalam data. Yang A, ukuran data atau mean. Mean yaitu jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata hitung biasanya dinyatakan dengan simbol X sama dengan maksud saya X dibaca X bar, rata-rata untuk sampel, dan I dibaca mu, mean populasi. Oke, lihat ya, ada X bar, ada mu. Mu itu sebenarnya bukan I2 ya. Tulisannya itu seperti huruf U ya, tapi ada cengkok apa namanya itu ya. Ada bagian seninya di ujungnya ya. Itu bisa dilihat di modul bagaimana cara penulisannya. Oke, lanjutkan. Slide-nya belum. Yang pertama, mencari rata-rata hitung dan data yang tidak dikelompokkan. Perhitungan data yang tidak dikelompokkan sangat sederhana, yaitu dengan menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data.
dapat ditulis dengan rumus X bar sama dengan sigma X, I sama dengan I menuju N per N. Atau dapat ditulis X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per N. Itu ada seperti huruf E dibaca sigma, maksudnya jumlah semua data. Lalu ada N, maksudnya banyaknya data. Lalu ada X dibaca X bar, maksudnya rata-rata data. Oke, di sini dilihat ya. Jadi di sini untuk mencari rata-rata, kalau kita mencari rata-rata artinya jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Ya, misalnya kita tulis punya data X1, ada data X2, ada data ketiga, data sampai ke data ke N ini artinya bukan tambah titik-titik bacanya ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai data ke N atau X tambah XN dibagi N. Jadi ingat-ingat ya, rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Oke, bagaimana caranya nanti kita masuk contoh soal. Silakan Mita. Contoh pertama, diketahui data berat badan 5 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika sebagai berikut. Ini deskripsinya ada yang 59 kilo, 60 kilo, 54 kilo, 62 kilo, dan 65 kilo. Rata-rata berat badan dari 5 orang mahasiswa itu adalah rumus mean atau rata-rata X bar sama dengan sigma X per N. Jadi semua data itu dijumlahkan, ada 59 ditambah 60 ditambah 54, lalu ditambah 62 ditambah 5 dibagi jumlahnya data itu ada 5, menjadi 300. 300 dibagi 5 sama dengan 60. Nilai mean sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Contoh, jika data di atas ditambah 1 dengan nilai ekstrim, misalnya berat badan mahasiswa yang ditambahkan tadi sekitar 120 kg, maka rata-rata berat badan mahasiswa akan naik drastis. Dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N sama dengan jumlahnya data 59 ditambah 60 ditambah 54 ditambah 62 ditambah 65 ditambah 160 per N dibagi jumlahnya data. Jadi hasilnya sama dengan 420 dibagi 5, hasilnya jadi 70. Oke, bisa lihat ya. Jadi, untuk mencari rata-rata tadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Misalnya ada di sini 5 orang mahasiswa, berat badannya ada 59, 60, 54, 62, dan 65 kilo ya. Berarti kan ada kita punya datanya sebanyak 5 buah ya. Jadi kita jumlahkan semuanya. Yang kelima ini kita bagi dengan 5. Itu rata-rata. Kita jumlahkan semuanya dibagi 5. Jumlahnya 300 dibagi 5 adalah 60. Jadi rata-rata dari jumlah 5 orang itu adalah 60. Terus ada namanya lagi nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim nama ekstrim ya. Orang rata-rata beratnya 59, 60, 65 ya. Paling tinggi dia beratnya 120. Misalnya Jubaidi ya, beratnya 120, yang lainnya beratnya ringan-ringan. Terus kita bagi, di sini kira-kira bagi 5 atau bagi 6 kira-kira? Ditambah satu data jadi dibagi 6. Dibagi 6 ya, karena dia ingat rata-rata itu jumlah dari seluruh data dibagi jumlah banyak data. Banyaknya data. Oh, itu di Ya, di ini PPT-nya tidak ya. diedit lagi. Jadi di sini ada datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita tambah 1 ya, jadi dibagi 6. Dibagi 6 itu 4 Iya, 420 dibagi 6. Dibagi Nilainya betul ya, 70. Oke, paham ya? Dengan salah itu kita bisa tahu ya, ternyata di sini 6. Kenapa? Jumlah datanya harusnya 6. Ada pertanyaan untuk mencari rata-rata sejauh ini? Gampang? Kalau datanya terlalu kecil, Pak. Oke, kalau datanya terlalu kecil ya, itu juga termasuk nilai ekstrim. Akan mempengaruhi ya. Misalnya berat badannya ada misalnya 20 kilo atau 30 kilo ya. Maka nilainya itu akan mempengaruhi banyak hasilnya. Misalnya yang 120 kita ganti 30. Berarti kan 330 bagi 300 ya. Tambah 30 bagi 6. 330 bagi 6.
maka beratnya akan menjadi 50 sekian kilo ya. Mempengaruhi jumlahnya. Tapi kalau misalnya beratnya ditambah satu orang, beratnya misalnya kita bikin 65 atau misalnya 50, tidak akan berpengaruh betul dia ya. Itu namanya nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yang mempengaruhi rata-rata gitu ya. Yang lain juga mempengaruhi tapi tidak signifikan. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Masih gampang ya? Jelas Pak, masih Oke, gampang. kita lanjut. Semuanya gampang ya, jangan cemas. Ya, silakan. Seumpama mendapatkan data yang ada data ekstrim, lalu gimana gitu? Gimana benar? Ulang lagi, kurang jelas, sorry. Seumpama kita mendapatkan data ini ada data yang ekstrim. Nah, Ya. untuk menghitungnya sama seperti rumus atau bagaimana gitu perlakuannya Ya. kalau ada data ekstrim? Kalau data ekstrim ada sama ya perhitungannya ya. Jadi kita menghitungnya untuk kalau kita ditanya rata-rata, tetap kita jumlahkan semua data, kita bagi dengan banyak data. Ya, kalau untuk mencari Jadi tetap rata-rata. ya, walaupun Iya. data ekstrim berarti tetap. Ya, tetap. Tapi di sini dia hanya menjelaskan apakah dia berpengaruh drastis ya terhadap kenaikan atau penurunan dari nilainya ya. Nilainya. Nanti ada kita bakal paham sedikit kapan dia nilai ekstrim itu. Misal kalau kita dalam penelitian ya, kita meneliti misalnya berat badan anak SMP misalnya. Ternyata ada nilai ekstrim muncul di situ. Ternyata dalam berat badannya ada yang beratnya 150. Untuk anak SMP itu kan sesuatu yang ekstrim ya mungkin. Jadi kita kemungkinan apa yang kemungkinannya? Kemungkinan kita salah catat. Kan bisa jadi ya kita mengumpulkan data saat kita mengumpulkan atau siswanya saat memberikan informasi salah. Jadi itu nanti kita bisa recheck lagi. Kita harus memeriksa kembali ya data yang kita miliki. Nah, itu. Jadi data ekstrim itu dia berbeda dari yang pada lain. Nanti kita kemungkinan ada kesalahan atau emang seperti itu sebenarnya. Yang jelas untuk mencari nilai rata-rata kita jumlahkan semuanya, kita bagi banyak data. Data. Kalau misal nilai ekstrimnya ada 2 gimana Pak? Apa pembagiannya tetap ditambah 1? Oke, kalau misalnya saya kasih ya di sini soalnya ada nilai ekstrim yang sekarang 120 ya. Saya tambah lagi misalnya nilai ekstrimnya 7 berapa ya? Oke, ada nilai ekstrimnya itu 20 misalnya. 140. Oke, 140. Coba hitung berapa nilainya. Berarti 59 tambah 60 tambah 54 tambah 62 tambah 65 tambah 120 ditambah 140 dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 7. Oke, dibagi 7 ya semua karena jumlah data kita adalah 7. 7. Oke. Jadi jumlahnya itu nanti kalau kita jumlahkan 570 ya bagi 7 hasilnya adalah ayo berapa? 80 ya. 80 Pak. Oke, sekarang ya ada 80-an. Oke, kita lanjut contoh 2. Contoh 2 itu akan dibacakan oleh rekan selanjutnya Dewi Mayangsari. Dia pakai video, Pak. Oke, Itu seperti pakai video. ada pertanyaan lagi. Seharusnya tadi saya suruh ya Nita yang jawab ya kalau ada pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Ini sibuk loh Pak saya, Pak. Ya seharusnya tadi jawab ya cepat ya. Saya itu kalau ada pertanyaan bertubi-tubi ingin menjawab Apa? ya. Kalau yang bertanya anggota kelompok gimana Pak? Oke, Soalnya ada yang ngerti itu, terus itu termasuk anggota kelompok nanya, itu bisa nggak? anggota kelompok menanya atau data berkelompok? Umpamanya saya ini anggota kelompok 1 nanya gitu, yang nggak ngerti di modul ini, Ya. bisa. Boleh ya, semuanya boleh nanya ya. Mau kelompok 1, mau kelompok 2. Jadi kan kita belajar ini tidak mungkin kita paham
Mungkin semua ada yang paham semuanya, tapi kemungkinan ada juga yang tidak paham. Apalagi kelompok satu Ya, pun, betul, Pak. misalnya kelompok satu pun kadang seperti Jubaidi ya, dia fokus ke bagian dia saja ya. Tuh, karena dia mau presentasi bagian dia misalnya. Bisa jadi seperti itu. Oke, kalau mau bertanya silahkan ya. Jadi kita yang penting paham semua. Silahkan. Siapa yang mau bertanya kelompok satu? Silahkan. Halo, dengar suara saya? Ya, Pak. Ya, dengar, Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh 2 akan dijelaskan Dewi ya. Ini ada rekamnya, kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti saya kasih kesempatan ya setelah saya putarkan rekaman suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mayangsari. Saya dari kelompok 1 yang membawakan modul 2, ukuran tendensi pusat dan ukuran letak. Saya akan menjelaskan, yaitu di sini ada contoh 2, menghitung rata-rata gaji seluruh karyawan di suatu instansi. Di sini sudah digambarkan pada tabel 2.1, yaitu rata-rata gaji 1 untuk setiap kelompok pegawai di perguruan tinggi makmur. Ada 4 golongan pegawai, yaitu golongan pegawai 4, golongan pegawai 3, golongan pegawai 2, dan golongan pegawai 1. Jumlah pegawai pada golongan pegawai 4 yaitu 10, jumlah pegawai pada golongan pegawai 3 yaitu 70, jumlah pegawai pada golongan pegawai 2 yaitu 30, jumlah pegawai pada golongan pegawai 1 yaitu 20. Rata-rata gaji 1 bulan dari golongan pegawai 4 yaitu 4 juta. Rata-rata gaji 1 bulannya dari golongan pegawai 3, 3 juta. Kemudian dari golongan pegawai 2 yaitu 2 juta. Dari golongan pegawai 1 yaitu 1 juta. Di sampingnya di situ ada rumus yaitu X bar sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 ditambah N3 dikali X3 ditambah N4 dikali X4, yaitu dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4. Di sini N sendiri merupakan banyaknya data dan X merupakan besarnya nilai tiap-tiap data. Maka untuk menghitung rata-rata gaji seluruh karyawan di instansi di perguruan tinggi makmur tersebut, yaitu X bar sama dengan, maka jumlah banyaknya data dari N1, yaitu dari golongan pegawai keempat, yaitu 10. Maka untuk besarnya nilai tiap-tiap datanya, di sini ada X1, maka dari golongan pegawai 4, rata-rata gaji 1 bulannya adalah 4 juta, maka 10 dikali 4 juta. Kemudian ditambah dari golongan pegawai ketiga, yaitu ada 70 jumlah pegawainya, kemudian dikali rata-rata gaji 1 bulannya, yaitu 3 juta. Lalu ditambah golongan pegawai dari golongan pegawai kedua, jumlah pegawainya yaitu 30, dikali 2 juta, lalu ditambah golongan pegawai yang pertama yaitu 20 dikali rata-rata gaji 1 bulannya yaitu 1 juta. Maka dibagi jumlah pegawai dari tiap golongan, yaitu yang golongan pegawai keempat 10, ditambah golongan pegawai 3 70, ditambah golongan pegawai 2 yaitu 30, dan juga ditambah dari golongan pegawai yang 1 yaitu 20. Maka X bar sama dengan 10 dikali 4 juta, 40 juta. Ditambah 70 dikali 3 juta yaitu 210 juta. Ditambah 30 dikali 2 juta yaitu 60 juta. Kemudian ditambah 20 dikali 1 juta yaitu 20 juta. Kemudian dibagi semuanya dijumlahkan 10 ditambah 70 ditambah 30 ditambah 20 yaitu 130. Maka X barnya sama dengan 40 juta ditambah 210 juta ditambah 60 juta ditambah 20 juta yaitu 330 juta. Dibagi 130 yaitu maka hasilnya sama dengan 2.538.461 rupiah.
Oke, ada pertanyaan? Tadi ada yang terdengar suara yang bertanya ya. Itu mungkin perlu dikoreksi aja Pak di slide-nya rumusnya tadi salah. Ya, benar ya. Oke, rumusnya itu ya. Jadi di sini harusnya N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 ya. Oke, terus di sini juga ya 70 dikali 3 juta ditambah 30 kali 2 juta. Jadi sebenarnya kalau rumusnya ini dari mana datangnya? Karena kalau kita jumlahkan satu-satu boleh ya. Misalnya 4 juta tambah, kan ini ada 10 orang yang gajinya. Ini ada di perusahaan ya. Perusahaan itu gajinya pasti beda-beda. Ada golongan 1, 2, 3, 4. Golongan 4 tuh ada gajinya 4 juta dan ada 10 orang. Jadi kalau kita jumlahkan 4 juta tambah 4 juta tambah 4 juta tambah 4 juta sebanyak 10 orang ya. Terus kita tambah 3 juta tambah 3 juta tambah 3 juta sampai 70 kali ya. Terus tambah 2 juta tambah 2 juta tambah 2 juta sebanyak 30 kali. Tambah 2 juta 1 juta 1 juta sebanyak 20 kali. Terus kita bagi dengan jumlah semuanya ya. 10 tambah 70 tambah 30 tambah 20. Nah, bisa kita bagi seperti itu. Tapi dengan menggunakan rumus ini sedikit gampang. Tinggal kita kalikan. Jadi 4 juta kali 10 orang. 3 juta dikali 70 orang. 2 juta dikali 30 orang. 1 juta dikali 20 orang dibagi jumlah semuanya ya. 10 juta, 10 tambah 2, 70 tambah 30 tambah 20. Itu totalnya ada 330 juta ya. Untuk total yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dibagi 130 orang jumlah semuanya. Jadi rata-rata gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah 2.538.461,538 untuk setiap orangnya. Itu rata-ratanya. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, masih gampang ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak, saya lanjut ya. Saya mau nanya, Silahkan. ini masih data tunggal ya Pak ya? Oke, ini masih dalam data tunggal ya. Data tunggal, oh ya, makasih Oke. Pak. Kalau data berkelompok, dia ada kelompoknya ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mayangsari. Oke. Kita lanjut. Kemudian di slide selanjutnya, yaitu mencari rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan. Data yang digunakan dalam menghitung rata-rata bukan nilai data, melainkan class mark atau midpoint, yaitu nilai pertengahan suatu kelas. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan X1 dikali F1, ditambah X2 dikali F2, ditambah X3 dikali F3, dan seterusnya. Kemudian dibagi F1, ditambah F2, ditambah F3, dan seterusnya. Atau juga bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju K dikali XI dikali FI. Dibagi sigma I sama dengan 1 menuju K dikali FI. Keterangannya yaitu X bar merupakan rata-rata, X merupakan titik tengah, dan F merupakan frekuensi. Di sini ada tabel titik 2. Tabel 2.2 merupakan contoh keuntungan per tahun dari 50 perusahaan batik di Yogyakarta dalam juta rupiah. Keuntungan per tahun 30 sampai 39,9, ada 40 sampai 49,9, ada 50 sampai 59,9, ada juga 60 sampai 69,9, ada lagi 70 sampai 79,9, ada 80 sampai 89,9, kemudian yang terakhir yaitu 90 sampai 99,9. Jumlahnya dari yang keuntungan per tahun pertama itu yaitu 4. Class mark-nya yaitu 35. Maka F dikali X yaitu jumlahnya dikali class mark-nya yaitu 35, maka hasilnya adalah 140. Yang kedua yaitu keuntungan per tahun 40 sampai 49,9, jumlahnya adalah 7. Class mark-nya 45, maka F dikali X-nya adalah 315. Kemudian
keuntungan per tahun yang ketiga yaitu 50 sampai 59,9, jumlahnya 8. Class mark-nya yaitu 55, maka 8 dikali 55 adalah 440. Lalu keuntungan per tahun yang keempat yaitu 60 sampai 69,9, jumlahnya 12, class mark-nya 65, maka F dikali X yaitu 12 dikali 65 merupakan 780. Kemudian keuntungan per tahun yang kelima yaitu 70 sampai 79,9, jumlahnya 9, class mark-nya 75, maka 9 dikali 75 hasilnya adalah 675. Lalu yang keenam 80 sampai 89,9, jumlahnya 6, maka class mark-nya 85, maka F dikali X yaitu 6 dikali 85, 510. Lalu keuntungan per tahun dari 90 sampai 99,9, jumlahnya 4, class mark-nya 95, maka 4 dikali 95 yaitu 380. Maka jumlah dari frekuensi yaitu semuanya 50, dan jumlah dari F dikali X yaitu 3240. Maka jawabannya yaitu X bar sama dengan jumlah dari F dikali X yaitu 3240, kemudian dibagi jumlah dari frekuensinya yaitu 50. Maka hasilnya adalah 64,8. Oke. Paham semua dari penjelasan Dewi Mayangsari? Ada pertanyaan? Itu sigma K sama I itu maksudnya apa, Pak? Sigma K sama I. Oke, saya jelaskan sedikit ya secara secara lebih detailnya ya. Jadi kalau data berkelompok itu dia ada kelompoknya, punya namanya adalah, ini namanya interval ya, 30 sampai 39,9 itu namanya interval. Kalau kemarin kita udah belajar ya di pertemuan 1 tentang interval. Terus kalau ini kelas ya, banyak kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelasnya ya. Kalau 30 sampai 39,9 itu interval ya. Nah, jadi kemarin kita udah ketahui ini bentuk dari data berkelompok. Ini jumlahnya atau frekuensi. Nah, kalau kita mau menghitung rata-ratanya, kita tidak tahu ya berapa, misalnya nilai pastinya berapa. Misalnya ini kan 4 untuk dari yang 30 sampai 39,9. Makanya kita ambil nilai tengah. Nilai tengah dari interval itu 30 sampai 39,9, berapa nilai tengahnya? 35 ya. Kita jumlahkan ya. Kalau misal mau hitung 30 tambah 39,9 dibagi 2. Jadi kalau 30 tambah 39, ini artinya 40 ya. 30 tambah 40, 70 ya. 70 bagi 2, 35. 40 tambah 50, 90 ya. Bagi 2, 45. Atau kalau mau dihitung berapa nilai tengahnya, kira-kira di sini boleh juga ya. Oke. Setelah itu kita kalikan jumlah dengan nilai tengah. 4 kali 35, 140. 7 kali 45, 315. 8 kali 55, 440. Gitu seterusnya. Sampai 4 kali 95, 380. Kita jumlahkan semua ya. Jumlah dari nilai F dikali X, nilai kolom F dikali kolom X, jumlahnya itu namanya sigma Fx. Jadi sigma Fx itu ada 3240. Jadi di sini sigma XF atau di sigma Fx 3240 dibagi jumlah total dari sigma F. Sigma F itu jumlah F-nya ya. Totalnya 50. Berarti 3240 dibagi 50. Hasilnya 64,8. Sekarang ini apa itu I dengan K? I itu I sama dengan 1. Berarti data ke 1 sampai data ke K. Biasanya kalau kita gunain data ke 1 sampai data ke N. Tapi kalau dalam sigma kita menggunakan I itu data ke I atau data ke 1 sampai data ke K. Kalau misalnya di sini dibikin I sama dengan 3 sampai K, berarti mulai data ke 3 sampai data ke K gitu ya. Kalau FI misal, berarti FI itu ada F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai Fn. Kalau di sini ada berapa F-nya? Berarti 7. F1, F2, F3, F4 sampai F7. Paham sampai di situ? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut?
Kalau tidak kita lanjut. Maaf Pak, saya mau tanya. Silakan. Itu untuk mencari jumlah atau F itu dari mana ya Pak? Dapatnya 4, 7, 8 itu. Oke, jadi kalau F ini diketahui soal ya. Berapa? Kalau yang 2 kolom ini diketahui soal ini. Oke. Ini dikasih soal. Kalau nilai tengah baru kita hitung. Ini baru kita hitung. Nanti kalau ada yang bertanya sebutkan namanya ya biar saya tahu, karena di layar laptop saya yang tampil PowerPoint ya. Di HP baru muncul wajah-wajahnya. Biar saya tahu siapa yang bertanya ya. Jadi kalau yang bertanya itu ada nilainya juga nanti ya, keaktifan. Jadi kalau bertanya misalnya, Pak, saya Dewi Mayangsari mau bertanya gitu ya. Silahkan langsung pertanyaan, oke? Paham? Iya, makasih Pak. Oke, kita lanjut ke Kemudian di slide selanjutnya ya. Oke. Di slide berikutnya yaitu class mark atau kelas terbuka bernilai pecahan karena kelas terbuka tidak dapat dihitung titik tengahnya. Perhitungan Mean dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan X mark ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F dikali CI. Keterangannya yaitu X mark sama dengan class mark yang kita anggap merupakan mean. Kemudian D yaitu deviasi, F-nya frekuensi. CI yaitu lebar kelas atau class interval. Contohnya ada di tabel 2.3, yaitu keuntungan per tahun dari 50 perusahaan batik di Yogyakarta dalam juta rupiah. Keuntungan per tahun yaitu 30 sampai 39,9, ada 40 sampai 49,9, yaitu ada 50 sampai 59,9, lalu ada 60 sampai 69,9, yaitu ada 70 sampai 79,9, lalu ada 80 sampai 89,9. Kemudian ada yang terakhir yaitu 90 ke atas. Lalu jumlahnya, frekuensinya yaitu yang pertama yang 30 sampai 39,9 itu ada 4. Lalu deviasinya ada minus 3. Lalu F kali D yaitu 4 dikali minus 3, minus 12. Kemudian ada lagi keuntungan per tahun yang 40 sampai 49,9 yaitu frekuensinya 7. Lalu deviasinya yaitu minus 2. Maka F dikali D nya yaitu 7 dikali minus 2 merupakan minus 14. Lalu keuntungan per tahun yang ketiga yaitu 50 sampai 59,9, jumlahnya 8, deviasinya minus 1, maka F dikali D minus 8. Lalu keuntungan per tahun yang keempat yaitu 60 sampai 69,9, jumlahnya 12, deviasinya 0, maka F dikali D yaitu jumlah frekuensi 12 dikali 0 yaitu 0. Keuntungan per tahun yang selanjutnya yaitu 70 sampai 79,9, frekuensinya 9, deviasinya 1, maka F dikali D yaitu 9. Kemudian 80 sampai 89,9, jumlahnya 6, deviasinya 2, maka F dikali D, 6 dikali 2 yaitu 12. 90 ke atas yaitu jumlahnya 4, deviasinya 3, maka 4 dikali 3 yaitu FD-nya 12. Jumlah dari frekuensinya 50, kemudian penjumlahan dari F dikali D-nya yaitu minus 1. Maka jawabannya X bar sama dengan X mark ditambah sigma F dikali D, kemudian dibagi sigma F dikali CI. Lalu X mark sama dengan X bar sama dengan 65 untuk X marknya, kemudian ditambah minus 1 dibagi 50 dikali 10, maka hasilnya 64,8. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya yang tadi ya, ini masih sama ya, mencari rata-rata. Kalau kelas berkelompok itu ada caranya yang tadi ya. Kita menggunakan nilai tengah ya. Kalau yang ini kita menggunakan nilai D atau kelas mark ya namanya, atau kelas terbuka. Caranya adalah
kita ambil nilai 0 untuk menentukan D. Jadi kalau untuk keuntungan dan keuntungan per tahun dengan jumlah itu udah diketahui soal ya. Karena itu tahap mengumpulkan data. Kita tahap analisis ya. Kalau dalam statistik kemarin, ini udah tahap analisis, jadi menghitung. Jadi untuk menghitungnya kita taruh 0 di bagian paling tengah. Berarti kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 data berarti 0 itu letaknya di data ke 4 ya. 0 di data ke 4. Mulai ke bawah hitungannya 1, 2, 3. Kalau ke atasnya hitungannya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau kita misalnya punya data 9 misalnya. Banyak kelas 9, berarti berapa kira-kira? Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Di sininya min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, dan begitu seterusnya ya. Terus untuk selanjutnya kita kalikan ya. F kali D. 4 kali min 3, min 12. 7 kali min 2, min 14. Sampai terakhir itu 4 kali 3, 12. Kita jumlahkan, hasilnya min 1. Jadi, sigma dari FD, hasilnya min 1. Karena rumusnya adalah X bar itu X0 ditambah sigma FD dibagi sigma F kali CI. Jadi, sigma FD-nya kita tahu ya, sigma FD-nya itu adalah min 1. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya yaitu 50. Iya, sigma F 50 jumlah F ya. Terus selanjutnya adalah dari X0. X0-nya berapa? 65. Kenapa 65 kira-kira? Terus Itu CI-nya kan nilai rata-rata ya, Pak? Oke, untuk X0 sebentar ya, saya tahan dulu. Untuk CI yang udah kita pelajari kemarin, CI kenapa 10? Apa itu CI? CI itu adalah nilai Kelas interval. Kelas interval. Coba tengok, berapa di yang mana interval? Per kelas, Pak. Sampai 40, Pak. Ya, 30 sampai 40 ini ya. 10 jaraknya ya. CI-nya 10. Sekarang X0, berapa X0? Jadi cara menentukan X0, nanti untuk menentukan median atau yang lain seperti ini juga caranya ya, perhatikan. Jadi kalau untuk mencari X0, kita kan nih rata-rata ya. Rata-rata itu kan kita punyanya berapa datanya? 50. Kalau rata-rata itu berarti 50 dibagi 2 ya. 25. Ya. 5. 5. Nah, hitung ya, dari atas atau dari bawah boleh. 4 tambah 7, kalau di 4 belum dia ya. Tambah 7 berarti 11 ya. 11 tambah 8, 19 belum di sini ya. 19 tambah 12, 31. nah berarti 25 itu letaknya harusnya di sini ya. Jadi rata-ratanya itu harus letaknya di sini. Pas 4. Ya, terus untuk menentukannya dari mana 65 itu kita ambil nilai tengah dari sini ya. Tengah. Oke, 60 dengan 70 itu nilai tengahnya 65, maka dapat 65. Oke, paham sampai di situ? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya kalau udah paham. Maaf, Pak. Di slide berikutnya, Silakan. Jadi, Pak, Iya, silakan. untuk menggunakan rumus deviasi ini berarti harus datanya yang ganjil atau bisa yang genap? Oke, untuk data ganjil dan genap, jadi kalau misalnya datanya untuk mencari rata-rata ya, kalau rata-rata kan kita untuk menggunakan kelas marknya atau kelas terbuka ini ya, jadi hitungannya itu kan tidak seperti yang ditanyakan tadi, seharusnya kan kalau ganjil dia pasti mulai berakhirnya 3 di sini, berakhirnya negatif 3 ya. Kalau misalnya 9 tadi berakhir di 4, di bawahnya, di atasnya negatif 4. Kalau misalnya datanya genap, kalau genap gimana? Kalau genap berarti dia pasti kalau kita menggunakan data kelas smart ini dia misalnya di sini 4, di sini negatif 3 gitu ya. Jadi kita yang jelas letak nilai nolnya harus di tengah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak kita lanjut ya. di slide Oke, ini bagian Dedi. Dedi ada mau jelaskan, silahkan Dedi. Suara Mau pakai suara?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Jubaidi. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran tendensi pusat, dan untuk bahasan selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data tersebut diurutkan, atau rata-rata dari dua nilai yang letaknya di tengah apabila jumlah data tersebut genap. Data median sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Untuk mencari median pada data yang tidak dikelompokkan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. LMD sama dengan N plus 1 dibagi 2, yang mana LMD sama dengan letak median dan N sama dengan banyaknya data. Untuk contoh penggunaan rumus tersebut, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, cara menghitung median apabila datanya ganjil. Contoh soal, usia 7 orang anak peserta lomba melukis yaitu 5, 4, 3, 4, 6, 7, 8. Pertama-tama, data tersebut kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga urutannya menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah datanya terurut, kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. LMD sama dengan N plus 1 dibagi 2, yang mana N adalah banyaknya data. Dari soal di atas, datanya ada 7, sehingga 7 plus 1 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi letak median dari data tersebut di atas adalah terletak pada data urutan keempat, yaitu 5. Kedua, cara menghitung median apabila datanya genap. Contoh soal, usia warga dalam sebuah RT adalah sebagai berikut: 36, 40, 55, 44, 60, 54, 33, 50, 70, dan 66. Selanjutnya, data tersebut kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga urutannya menjadi 33, 36, 40, 44, 50, 54, 55, 60, 66, dan 70. Selanjutnya kita gunakan rumusnya, yaitu LMD sama dengan N plus 1 dibagi 2. Yang mana N adalah banyaknya data. Pada soal tersebut datanya ada 10. Jadi 10 plus 1 dibagi 2 dan hasilnya 5,5. Jadi letak median pada data tersebut di atas terletak pada data di antara urutan ke-5 dan data ke-6. Di mana data urutan ke-5 adalah 50 dan data pada urutan ke-6 adalah 54. Jadi kita jumlahkan 50 ditambah 54 dibagi 2 dan hasilnya adalah 52. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Misalnya datanya itu kan itu bilangnya genap, maksudnya nggak ada komanya. Misal kalau bilangnya 5,7, 4,3 dan seterusnya, itu caranya seperti itu apa ada cara yang lain? Oke. Anang ya? Pakai nama ya bertanya ya. Oke, jadi sama ya. Kalau maupun datanya berkoma atau apapun tetap sama cara menghitungnya. Kita pertama itu kita adalah harus urutkan data. Data yang kita punya harus kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Besar. Dan dia caranya, kalau dia misalnya
datanya itu ganjil, maka kita N plus 1 bagi 2 ya. Di datanya 7 tambah 1, 8 bagi 2. Data keempat. Jadi data keempat kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya adalah 5. Itu mediannya ya. Kalau untuk data genap, kita punya data, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat ya, kita mau mencari letaknya. Ini bukan nilai, tapi letaknya. Jadi kita punya data ada sebanyak 10. 10 tambah 1 bagi 2. Jadi 11 bagi 2, 5,5. Jadi datanya letaknya 5,5 mana? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Di antara 50 dan 54. Kita jumlahkan 50 tambah 54 dibagi 2. Hasilnya 52. Maupun datanya bilang bulat berkoma, tetap kita harus jumlah. Kita mencari letaknya ya. Setelah itu kita jumlahkan dibagi 2. Oke, ada pertanyaan? Kalau untuk data genap dia harus dibagi 2 ya. Kalau data ganjil berarti letaknya langsung ke 4. Berarti langsung nilainya berapa? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke. Jelas. Oke, kita lanjut ya. Oke. Untuk bahasan selanjutnya yaitu mencari median untuk data yang dikelompokkan. Letak median dapat dihitung dengan menggunakan rumus LMD sama dengan N per 2. Dan nilai median dapat dinyatakan dengan rumus MD sama dengan L ditambah CI J per FM. Keterangannya MD sama dengan nilai median, L sama dengan kelas boundary bawah pada kelas median, CI sama dengan kelas interval atau lebar kelas, J sama dengan selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif, dan FM sama dengan frekuensi pada kelas median. Untuk contoh penggunaan rumus-rumus tersebut, di sini ada contoh soal yaitu tabel 2.4 yaitu perhitungan nilai median keuntungan per tahun perusahaan batik di Yogyakarta. Untuk kolom pertama ada keuntungan yang mana pada baris pertama nilainya 30 sampai dengan 39,9. Oke, kita apa ya? Jadi tabel yang digunakan ini adalah semua sama ya. Untuk data yang dikelompokkan. Oke. Jadi semua data yang kita gunakan tabelnya sama ya. Tidak perlu kita jelaskan lagi tentang tabelnya. Cara menghitungnya kita lihat di sini, cara menghitung median itu adalah L ditambah CI ini untuk data berkelompok ya. Dikali J dibagi FM. Oke, yang mana yang kita CI kita tadi sama ya. Berapa CI-nya? CI-nya adalah 10 ya. Untuk J itu apa? Selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif. Jadi selisihnya ya, berapa selisihnya? Oke, kita lihat ya berapa. Jadi kalau median itu tentu 50 dibagi rata-rata nilai tengahnya itu 50 bagi 2, 25 ya, dikurang 19. Dari mana datang 19? Dedi. Frekuensi sebelumnya, Pak. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 19. 11 tambah 8. Paham semuanya? Setuju semuanya? 4 tambah 7 tambah 8. 4 tambah 7 tambah 8 ya. Kita lihat ya. Jadi nilai kan letak nilai tengahnya itu harusnya di sini ya. Jadi nilai sebelumnya ya 4 tambah 7 tambah 8. Jumlahnya itu adalah 19 ya. Atau dari sini ya, nilai sebelumnya bisa seperti ini ya. Jadi 25 kurang 19 dibagi FM. FM itu letak frekuensi pada nilai tengahnya ya, yaitu 12.
Untuk nilai L-nya sendiri, datangnya nilai L dari mana, Dedi? L-nya itu dari kelas boundary bawah, Pak. Oke, di mana letaknya kira-kira di sini? 60 dikurangi 0,05. Ya, karena letak 25 itu yang perlu kita ingat ya. Kalau datanya 50 berarti 25 di sini dia. Jadi ini yang paling penting kita gunakan, yaitu nilai data bawahnya ini dikurang 0,05. Jadi 60 kurang 0,05 itu 59,95. Ditambah intervalnya yaitu 10 dikali nilainya 25 dari nilai tengah dikurang data sebelumnya 478 12. Oke, paham sampai di situ? Pada hasilnya 64,95 ya, ini hitungan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Ini bagian Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Saya akan melanjutkan presentasi dari KED. C. Modus adalah data atau nilai yang frekuensi paling besar. Dalam praktek dimungkinkan suatu kumpulan data tidak mempunyai satu modus atau monomodus, tetapi juga dapat mempunyai lebih dari satu modus atau bimodus. 1. Mencari modus untuk data yang tidak dikelompokkan. Contoh 1. Data berat badan mahasiswa yang mengikuti kuliah statistika adalah sebagai berikut: 40, 39, 70, 50, 50, 49, 71, 68, 55, 45, 61, 60, 42, 40, 64, 51, 63, 60, 60, 65. Kemudian kita urutkan menjadi 39, 40, 40, 42, 45, 49, 50, 50, 71. Nilai yang paling banyak muncul adalah 60, yaitu sebanyak 3. Jadi modus dari atas di atas adalah 60. Contoh kedua. Data yang tidak mempunyai modus 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing data tersebut mempunyai frekuensi yang sama, yaitu 1. Jadi data tersebut tidak mempunyai modus. Contoh ketiga. Oke, paham situ? Jadi di sini cara melihatnya ya. Untuk mencari modus itu namanya modus ya, berarti yang paling sering muncul. Ada data yang diberikan, hitung ya, berapa masing-masing. Jadi kita langkah pertama paling gampang itu kita urutkan ya. Setelah kita urutkan seperti ini, datanya bisa kita lihat. 39 satu kali saja, 40 ada 2. Dan kita lihat yang mana yang paling banyak. Ternyata 60 itu muncul 3 kali ya, berarti modusnya adalah 60. Untuk yang contoh 2 ini semuanya muncul sekali ya, tidak ada modusnya. Untuk contoh 3 kita lihat. Untuk contoh 3 ini ada 1 muncul 2 kali, 2 3 kali, 3 3 kali. Jadi ada modusnya angka 2 dan angka 3 sebanyak 2 kali. Jadi ada yang modus itu, ini untuk data tunggal ya. Ada yang modusnya lebih dari 1 nilainya, ada yang 1 saja, dan ada yang tidak ada ya, memiliki modus. Jadi kalau pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Apa syarat dari modus kira-kira? Sehingga modus itu harus ada. Harus mempunyai itu. Harus mempunyai Nilainya yang sama. minimal berapa? Minimal 2. Ya benar ya. Jadi kalau minimal harus ada 2 data yang sama ya. Kalau misalnya semuanya 1 saja datanya berarti tidak ya.
Kalau semuanya muncul sekali berarti dia tidak mempunyai modus, tapi kalau minimal dia ada 2 datanya berarti dia memiliki modus. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini untuk data yang berkelompok. Kalau data berkelompok bagaimana cara mencarinya? Nomor 2, mencari modus untuk data yang dikelompokkan. Untuk mencari modus ada 2 tahap. Langkah pertama mencari letak modus dan langkah kedua mencari nilai modus. Mencari nilai modus dapat dilakukan dengan rumus MO sama dengan L plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali CI. Keterangan E sama dengan slash boundary. D1 sama dengan selisih antara frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi di bawah kelas modus. D2 sama dengan selisih antara frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi di atas kelas modus. CI plus CI sama dengan lembar kelas atau slash interval 10 sampai 59,70 sampai 79,9 frekuensi 9 ke 90 sampai 99,9 frekuensi. Jawaban D1 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. D2 sama dengan 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus MO sama dengan 59,95 plus 10 kali 4 dibagi 4 plus 3 sama dengan 65,66 43. Oke. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, lihat ya. Sorry. Di sini ya penjelasannya. Kita lihat kalau kita mencari modus ya, sama dengan yang sebelumnya. Ini datanya selalu sama ya. Rumusnya itu L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali CI. CI-nya sama ya, interval kelasnya 10. D1 itu mana di sini yang D1? D1 itu ini ya. Kan kita kalau kita bicara tentang modus, kalau yang tadi kan median yang nilai tengahnya ya. Jadi 50 bagi 25, di mana letak ke 25. Kalau modus bisa dilihat saja mana nilainya yang frekuensinya paling tinggi, yaitu 12. Kebetulan sama di sini letaknya ya. Kalau misalnya di sini 15, berarti di sini modusnya. Tidak data yang kita gunakan yang di sini ya. Oke, untuk D1 itu selisih dengan yang di bawahnya, berarti 12 dikurang 8 ya. Data di bawahnya ya. Kalau dalam di sini di atas jatuhnya ya. Kalau D2 dikurang 9 untuk D2. Jadi 12 dikurang 8 D1, 12 dikurang 9 D2. Jadi untuk D1-nya 4, D2-nya 3. Berarti L itu kita lihat modus ya. Untuk modus mana yang paling tinggi? 12. Berarti sama dengan yang tadi, kita ambil data ke bawahnya dikurang 0,05. Berarti 59,95 ditambah D1-nya itu 4 dibagi 4 ditambah 3 dikali 10 CI-nya. Hasilnya 65,66. Ada pertanyaan untuk modus berkelompok? Jelas ya. Oke, kita lanjut untuk bagian kegiatan belajar 2 ukuran letak oleh Irfanji Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kreb pergi ke Jordan.
Perkenalkan, saya Irfanji Hasan. Di sini saya akan melanjutkan dari K3, yaitu membahas mengenai tata letak yang ada beberapa macam, yaitu diantaranya median, kuartil, desil, persentil. Tapi saya akan menjelaskan median dan kuartil saja. Median. Apa sih itu median? Median adalah data yang letaknya di pusat. Karena median letaknya di tengah-tengah, maka median juga merupakan salah satu ukuran letak. Karena median membagi suatu distribusi menjadi dua bagian yang sama besar. Itu yang ada di gambar PowerPoint tersebut, 50%, 50%. Itu median namanya. Oke, ini dia dijelaskan sama Irfanji ya. Jadi untuk median itu seperti tadi nilai tengah ya. Letaknya di tengah dia. Di setengah di bagian sini, 50% itu setengah ya, 50% di sebelah kanan. Artinya setengah di kiri, setengah di kanan. Letaknya di tengah-tengah. Nggak boleh kurang atau lebih, harus di tengah-tengah. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Kuartil. Nah, kuartil ini membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian yang sama besar. Masing-masing memperoleh 25%. Kalau tadi 50% median, yang kuartil ini 50%. 1. Mencari kuartil untuk data yang tidak dikelompokkan. Letak kuartil dapat dicari dengan rumus K1 kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 4. K2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. K3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Kemudian cari nilai kuartil. K1 kuartil 1 adalah data urutan ke N ditambah 1 dibagi 4. K2 adalah data urutan ke N ditambah 1 dibagi 2. K3 adalah data urutan ketiga dikali N ditambah 1 dibagi 4. Contoh, umur penduduk suatu wilayah. Di situ dimulai dari data yang masih mentah. 21, 36, 22, sampai 21. Kemudian data tersebut diurutkan, yaitu 10, 15, 19, 21, 21, 22, 22. Hitung letak kuartil. LK1, letak kuartil 1, sama dengan 20 ditambah 1 dibagi 4. 20 ini dapat dari mana? 20 itu jumlah tadi yang di atas itu. Sedangkan 1 itu rumusnya. Maka memperoleh hasil 5,25. LK2 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 1 dibagi 4, maka memperoleh hasil 10,5. LK3 sama dengan 3 dikali 20 ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 15,75. Mencari nilai kuartil. K1 kuartil 1 adalah data urutan ke 5,25, yaitu 21,25, atau dapat dihitung K1 sama dengan 21 ditambah 0,25 dikali 22 dikurangi 21, maka memperoleh hasil 21,25. K2 adalah data urutan ke 10,5, yaitu 25,5, atau dapat dihitung K2 sama dengan 25 ditambah 0,5 dikali 26 dikurangi 25, maka memperoleh hasil 25,5. K3 adalah data urutan ke-15,75, yaitu 36,75, atau dapat dihitung K3 sama dengan 36 ditambah 0,75 dikali 37 dikurangi 36, maka memperoleh hasil 36,75. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Untuk mencapai nilai E-nya dari mana, Pak? Untuk mendapatkan? Belum jelas. Oke, ada pertanyaan barusan.
Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi data itu seperti pertama, semuanya pokoknya dapat data kita urutkan ya. Jadi ini data tunggal. Setelah kita urutkan, apalagi kita harus kalau kuartil itu dia dibagi menjadi 4 bagian ya. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Jadi ada kalau kuartil itu ada 3 kuartil ya. Q1, Q2, Q3 nilai tengah-tengahnya. Oke, kita punya data. Kira-kira kalau kita punya datanya 20 di mana letaknya? 1 misalnya, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kita hitung dulu di mana letaknya. Untuk menghitung letaknya itu untuk K1 jumlah data ditambah 1 bagi 4. Untuk K2 2 dikali jumlah data tambah 1 bagi 4. Kalau data ketiga 3 dikali 20 tambah 1 jumlah datanya dibagi 4. Untuk ini 21 bagi 4 dapat 525,25. Ini untuk ini 20 tambah 1, 21 kali 2, 42 ya. 42 bagi 4. Dapat 10,5. 3 kali 21, 63 ya. Bagi 4 dapat hasilnya 15,5. Ini salah ya. Di 5,25 di mana data kita hitung ya. Ini udah diurutkan 1 2 3 4 5. Di sini ya. Terus di antara 21 dengan 22, dia kan 5,25. Untuk yang kedua 10,5 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 letaknya di antara 25 dengan 26. Ini bisa kita jumlahkan bagi 2 ya. 25 tambah 26 bagi 2 berapa? Kalau misalnya yang ketiga, letaknya di 15,5, berarti 11, 12, 13, 14, 15. Di sini dia. Antara 36 dengan 37. Ini untuk 5,25. Berarti kan di antara di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Antara 21 dengan 22. Cara menghitungnya adalah, kita ingat ya, 21 ditambah kan ini 21 data kelima. Data kelima ditambah kan 0,25. Kan dia letaknya di 5,025. Kira-kira kalau kita ambil jumlahkan bagi 2 berarti kan tengah-tengah. Sekarang 0,25 berarti 0,25 dikali 22 dikurang 21. Itu ya. Pada hasilnya 21,25. Berarti letaknya itu 21,25 ya. Nilai dari letak ke 5,25. Untuk 10,5. Untuk 10,5 berarti yang ke 10 ini ya 25. Kita gunakan sama di 0,5 dikali 26 dikurang 25. Untuk yang datanya ke 15,75 ini ya. Kalau dihitung 15,75 berarti letak ke 15 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 36 letak ke-15-nya ditambah 0,75 dikali 37 dikurang 36. Dapat hasilnya 36,75. Ada pertanyaan? Jelas? Jelaskah? Yang bertanya tadi yang belum jelas? Jelaskah terdengar suara saya? Pak, maaf mau tanya. Bisa diulangi lagi, Pak, untuk menjelaskan dapatnya 0,25 dan 0,5 itu dari mana? Tadi bisa diulang lagi. Oke, lihat ya, letaknya 5,25. Berarti letaknya di 5. Letak 5 berapa nilainya? 1, 2, 3, 4, 5. 21 ya? Ya? 21. Oke, sekarang letak ke 0,25. Di mana kira-kira? Berarti antara 21 dengan 22. Berarti 0,25 dikali 22 dikurang 21. Kalau sekarang 10,5. Berarti data ke 10 kita 25. Sisanya berapa? 0,5 ya. Nilai 0,5 dikali 26 kurang 25. Di situ makanya 0,5 dikali 26 kurang 25. 25 ditambah ini ya. Kalau yang ketiga ini kan ini 15,75 ini salah ya. 15,75. Di data ke-15 berapa? Ini data ke-15. 36 ditambah sisanya 0,75 ya. Kan kalau misalnya 15,75 berarti kan sisanya 0,75.
0,75 dikali 37 kurang 36. Itu makanya dapat di sini ya, 36 ditambah 0,75 kali 37 kurang 36. Ada pertanyaan lagi, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Kalau itu kita selanjut ya. Oke. Mencari kuartil untuk data yang dikelompokkan. Letak kuartil dapat dicari dengan rumus LK1. Letak kuartil 1 sama dengan N dibagi 4. LK2 sama dengan 2N dibagi 4. Sama dengan N dibagi 2. LK3 sama dengan 3N dibagi 4. Nilai kuartil dapat dihitung. K1 kuartil 1 sama dengan L1 letak kuartil 1 tambah CI dikali J1 dibagi F K1. K2 sama dengan L2 ditambah CI dikali J2 sama dengan FK2. K3 sama dengan L3 tambah CI dikali J3 dibagi F3. Yaitu di samping itu ada keterangannya. K sama dengan nilai kuartil, L sama dengan kelas boundary bawah pada kelas kuartil, CI sama dengan lebar kelas, J selisih antara letak kuartil dengan frekuensi kumulatif, F frekuensi pada kelas kuartil. Mencari letak kuartil. Di situ ada contoh. LK1 letak kuartil 1 sama dengan 50 dibagi 4 sama dengan 15,25. Nah, 50 ini dapat dari mana? Dari jumlah keseluruhan tadi yang ada di tabel di samping. LK2 sama dengan 2 dikali 50 dibagi 4, maka memperoleh hasil 25. LK3 3 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 37,5. Mencari nilai kuartil. K1 kuartil 1 sama dengan L1 letak bawah kelas kuartil ditambah CI lebar kelas dikali J1 selisih antara letak kuartil dengan frekuensi kumulatif dibagi FK1 frekuensi pada kelas kuartil. Maka nilainya K1 sama dengan 49,95. 49,95 dapat dari mana? Itu dari atas bawah 50 ditambah 49,9 dibagi 2. Maka memperoleh hasil 49,95. Ditambah 10. 10 ini dapat dari mana? 10 ini dari lebar kelas 50 dikurangi 40. Kemudian 12 dikali 12,5 dikurangi 11 dibagi 8. 12,5 berasal dari mana? Yaitu dari letak kuartil yang di atas tadi, mencari letak kuartil. Terus 11. 11 ini dapat dari mana? Yaitu dari frekuensi kumulatif dari kuartil pertama. Sedangkan 8 itu sendiri, ini berasal dari frekuensi pada kelas pertama. Akan memperoleh hasil 51,825. Oke. Mencari kuartil untuk data yang dikelompokkan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi di sini setelah dijelaskan tadi yang di Hasan yang tadi ya, kita lihat bahwa kalau kita mencari pertama untuk kuartil itu berarti ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Untuk mencari kuartil 1, 2, 3 itu kita cari letaknya di mana dulu. Letak kuartil 1 itu N bagi 4. Yang kedua N bagi 2. Yang ketiga itu 3N bagi 4. Kita lihat N bagi 4. Berarti jumlah data kita ada 50 bagi 4 hasilnya 12,5. Yang kedua 50 bagi 2, 25. Yang ketiga 3 kali 50 bagi 4, 37,5. Kita lihat ya di yang pertama 12,5 di mana data kita 12,5? 4 belum ya, 7
4 tambah 7, 11. Berarti sampai di sini baru 11. Jadi data ke 12,5 itu letaknya di sini ya. Jadi kita lihat untuk masukkan ke dalam rumus, kita ambil L1 berarti di sini ya. 50-nya dikurang 0,05 yaitu 49,95 ditambah CI tadi udah rentangan ya 10 dikali J1. J1 itu 12,5 dikurang data jumlah data sebelumnya. 4 tambah 7, 11 ya. Di 12,5 dikurang 11 bagi data pada letak yang Q1 tadi. Letak K1 berarti 8. Jadi tinggal masukkan ke rumus dikalikan ya. Dapat hasilnya 51,82. Untuk K2-nya sama. Jadi K2 itu adalah letaknya ke 25. Di mana letak ke 25? 4 tambah 7 tambah 8 berarti di sini ya. Letak ke 25 di sini sama berarti ambil nilai bawahnya 59,95 ditambah intervalnya 10 dikali nilainya letaknya 25 dikurang nilai sebelumnya. 8 tambah 7 tambah 4 yaitu 19 bagi data itu sendiri 12. Sama yang ketiga letaknya 37,5. Di mana? 4 tambah 7 11 tambah 8 19 tambah 12 31 tambah 9 40 berarti di sini ya 37,5 berarti nilainya 69,95 ditambah 10 nilai intervalnya dikali nilai dari sebelumnya semua jumlahnya ya, 37,5 dikurang jumlah sebelumnya itu 31 ya jumlah sebelumnya dikali dibagi nilai itu sendiri yaitu 9. Itu ya. 37,5 di mana letaknya? Di sini ya. Atau di sini. Kita hitung ya, 4 tambah 7 11 tambah 8 19 tambah 12 31. Berarti di sini baru 31 ya. Kalau 37,5 letaknya di sini ya. Ini salah ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terlihat ya, 69,95 dikali intervalnya 10 dikali nilai di sininya yaitu 37,5 dikurang nilai jumlah data sebelumnya yaitu berapa? 31 ya jumlah sampai semua sini dibagi 9 ya jumlah data di situ. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Mencari desil. Desil itu artinya adalah dibagi 10 ya. Kalau persentil dibagi 100 dia. Ini dibagi 10 bagian. Kalau 10 bagiannya berarti ada L1 sampai LD1 sampai LD9 karena dia 10 bagian. Kalau 100 berarti L persentil berarti sampai L99. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Astuti, Statistika Ekonomi Kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Irfanji yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Desil adalah angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. 1. Mencari desiles untuk data yang tidak dikelompokkan. Dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Letak desil 1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 10. Letak desil 2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi dengan 10. Letak desil 3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 10. Letak desil 4 sama dengan 4 dikali N ditambah 1 dibagi 10. Letak desil 9 sama dengan 9 dikali N ditambah 1 dibagi 10. Mencari nilai desiles. D1 adalah data urutan ke N ditambah 1 dibagi 10. D2 adalah data urutan kedua dikali N ditambah 1 dibagi 10. D9 adalah data urutan ke 9 dikali N ditambah 1 dibagi 10. Contoh soal,
Data usia penduduk suatu wilayah 21, 36, 22, 45, 25, 20, 15, 19, 21, 33, 36, 36, 37, 45, 50, 55, 63. Jawabannya, mencari letak desiles. Letak desil 1 sama dengan 20 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 2,1. Letak desil 2 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 1 sama dibagi 10 sama dengan 4,2. Letak desil 3 sama dengan 3 dikali 20 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 6,3. Letak desil 4 sama dengan 4 dikali 20 ditambah 1 dibagi. Oke, untuk mencari desilnya ya, sama dengan cara yang tadi ya, mencari yang kuartil. Kita lihat ya, kalau desil ini kan dia ada 10 bagian, atau kalau letaknya berarti ada 9 ya. Jadi misalnya letaknya, kalau N-nya 20 berarti 20 tambah 1 bagi 10, 2,1. Kalau yang kedua 2 kali 20 tambah 1 bagi 10. Kalau yang kelima berarti 5 dikali 20 tambah 1 bagi 10. Dapat hasilnya masing-masing ya. 2,1 berarti letak yang nilainya kedua 1, 2 sama dengan tadi ya, 15. Sisanya ada yaitu 0,1. 0,1 dikali 19 dikurang 15 bagi 10. Karena dia apa ya? Desil dibagi 10. Sekarang kalau misalnya LD6. Nah, misalnya kita mencari LD6 berarti 6 dikali 20 tambah 1 61 kali 2 102. 2 kali 6 kali 20 tambah 1 dibagi 10 berapa? 6 kali 21 126 ya bagi 10. Artinya yaitu 12,6 ya. Letak 12 mana? 1, 2, 3, 4, ini 10 ya. 10, 11, 12. 12 yaitu 28 ditambah sisanya itu 0,6 ya. 0,6 dikali 31 dikurang 28. Gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau mengerti cara mencari kuartil tadi sama dengan ini ya, cara mencarinya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya. Oke, ini yang untuk data dikelompokkan. Selanjutnya, 2. Mencari desil untuk data yang dikelompokkan. Letak desil rumusnya adalah letak desil 1 sama dengan N dibagi 10, letak desil 2 sama dengan 2N dibagi 10, letak desil 3 sama dengan 3N dibagi 10, letak desil 9 sama dengan 9N dibagi 10. Dan nilai desil rumus D1 sama dengan sama dengan 61 ditambah CI J1 dibagi FD1. D2 sama dengan L2 ditambah CI J2 dibagi JD2. D3 sama dengan L3 tambah CI J3 dibagi FD3. D9 sama dengan L9 ditambah C1 J9 dibagi FD9. Contoh, mencari keuntungan kuartil per tahun 9,9, frekuensi 8, frekuensi 9,9, frekuensi 9, frekuensi 46. Jawab, cari letak hasil desil terlebih dahulu. Letak desil 1 sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5. Letak desil 2 sama dengan 2 dikali 50 dibagi 10 sama dengan 10. Letak desil 3 sama dengan 3 dikali 50. Oke, sama ya. Untuk mencari letak desil kita gunakan N bagi 10. TN-nya tuh 50 ya. Jumlahnya bagi 10 yaitu 5 ya. Dan begitu juga seterusnya. 2 kali 50 bagi 10 berarti 100 bagi 10 yaitu 10. Dan seterusnya ya. Terus kita sekarang masuk lagi, ini letaknya doang yang kita tahu baru. Kalau data berkelompok dia 5. Di mana kira-kira? Oke, kita dengar dulu. Selanjutnya, cari letak hasil desil terlebih dahulu. Letak desil 5 sama dengan letak desil 9
sama mengandung angka 5, yaitu kelas kedua. Kelas desil 2 adalah kelas yang frekuensi kumulatif mengandung angka 10, yaitu kelas 2. Kelas desil 3 adalah kelas yang frekuensi kumulatif mengandung angka 15, yaitu kelas ketiga. Kelas desil 4 adalah kelas yang frekuensi kumulatif mengandung angka 2. Oke. Selanjutnya Oke, sama ya. Kita lihat 5 di mana letaknya? 4 di sini belum ya, tambah 7 5. Berarti di sini untuk desil 1 letaknya. Untuk yang kedua 10 4 tambah 7 11 masih di sini ya. Untuk yang 15 di sini letaknya 4 tambah 7 11 tambah 8 19 masih di sini. Dan untuk desil 4 letaknya di sini dan seterusnya begitu ya. Tergantung angkanya di mana. Oke, selanjutnya untuk mencari nilainya. Oke, saya jelaskan saja satu di sini ya. Misalnya untuk mencari D1, L1, kan tadi kita tahu letaknya itu adalah yang ke nilai 5 di sini ya. Letaknya berarti untuk L1-nya berarti 39,95 ditambah intervalnya 10 dikali sama ya, yaitu nilainya tadi berapa? 5 dikurang nilai sebelumnya itu 4 dibagi nilai pada letak di bagian L1-nya itu 7. Begitu ya. Dan begitu seterusnya mencarinya. Kita masuk contoh kedua misalnya. Nilai yang misalnya D9 ya. D9 berarti letaknya yang ke 45. Nilai 45 di mana? Di sini ya. Jadi untuk D9 cara mencarinya 79,95 ditambah intervalnya 10 dikali nilai yaitu 45 dikurang nilai sebelumnya. Berapa nilai sebelumnya? Yaitu ada jumlahnya 40 dibagi nilai letaknya di dekat itu 4. Ada pertanyaan? Cara mencarinya semua sama ya. Ada pertanyaan? Untuk persentil kita dengarkan ya. Oke, terima kasih Katia. Selanjutnya saya Umi Salamah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya akan menghitung nilai desil ya dengan rumus desil 1 sama dengan 39,95 ditambah 10 kali 5 dikurang 4 dibagi 7 sama dengan 41,38. Desil 2 sama dengan 39,95 ditambah 10 kali 10 dikurang 4 dibagi 7 sama dengan 48,52. Desil 3 sama dengan 49,95 ditambah 10 kali 15 dikurang 11 dibagi 8 sama dengan 54,95. 95 ditambah 10 kali 35 dikurang 31 dibagi 9 sama dengan 74,39. N plus 1 dibagi 100 kan 13 dibagi FP1. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Untuk mencari letak di pada persentil, dia bagi 100 ya. Karena bagiannya ada 100, jadi nilai untuk persentil itu paling tingginya LP 9 nilai letak persentil yang ke-99. Cara mencarinya semuanya rumusnya sama dengan yang tadi ya. N plus 1 dibagi 100. Yang ini 2 kali N tambah 1 bagi 100. Yang ketiga 3 kali N tambah 1 bagi 100. Yang keempat 4 kali N tambah 1 bagi 100. Kalau yang ke-99 99 kali N tambah 1 bagi 100. Terus untuk yang data dikelompokkan, ini ya, N bagi 100, 2N bagi 100, 3N bagi 100, 99N bagi 100, tidak pakai N tambah 1 dia ya. Itu bedanya yang dikelompokkan, yang tidak dikelompokkan dengan dikelompokkan. Untuk contoh soal. Terima kasih. Nah, ini untuk tes formatifnya ya, contohnya. Tes formatif 1. Untuk soal nomor 1 ya, silakan. Dan 3 mau bertanya Pak Dedi Pak. Ya silakan Dedi. Untuk mencari persentil itu kan N bagi 100 ya Pak. Ya. Itu kan di PPT
artinya nggak ada contoh. Umpamanya kita menggunakan contoh yang desil, yang tabel sebelumnya itu, di situ kan jumlah frekuensinya kan 50. Iya. Nah, kalau untuk mencari persentil berarti 50 dibagi 100 kan ya Pak? Iya. Hasilnya berarti kan 0,50. Iya. Nah, 0,50 itu letaknya di mana Pak? Di kelas berapa? Oke, kalau 0,5 berarti artinya datanya itu sebelum angka 1 ya. Kira-kira di mana sebelum angka 1 datanya? Ini angkanya adalah angka 1 di sini mulai. Di kelas 1. Ya, kalau kita mencari persentil, artinya kita punya data minimal berapa kira-kira? 100 lebih berarti. Ya, 100 lebih ya. Minimal nilai datanya 100. Karena kalau misalnya dibagi, kalau datanya kurang dari 100, kenapa kita harus cari persentil ya? Karena kita membagi data menjadi 100. Jadi kalau persentil itu menggunakan data yang besar biasanya. Berarti Lebih dari kalau 100. di bawah 100 nggak bisa mencari persentil berarti. Tidak bisa ya. Karena dia dibagi menjadi 100 bagian. Kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Jadi minimal harus ada 10 bagiannya. Begitu ya. Oke, yang penting caranya mengerti ya, mencari letak, setelah itu kita cari letaknya di mana. Sama misalnya P1. Berarti kita cari untuk nilainya, misalnya data kita misalnya ada 1000 ya. Berarti 1000 tambah 1 dibagi 100. Berarti letaknya di 1000 tambah 1 bagi 100. 10,1 ya. 10 ya. Jadi letaknya kita lihat di mana letak 10 tadi ya. Jadi 10 kita lihat di bagian kelas intervalnya itu diambil nilai bawahnya dikurang 0,05 ditambah CI-nya 10 dikali 10,01 tadi dikurang data sebelumnya berapa dibagi data pada saat 10,01 itu berapa. Oke, paham? Semuanya sama begitu cara mencarinya. Tapi kan Pak, maaf ya. Yang data itu juga bisa Pak kalau umpamanya kita mencari letak persentil di atas 10 itu masuk juga Pak. Untuk datanya 10 maksudnya lebih dari 10 data gitu. Enggak, umpamanya data yang tadi kan 50. Iya. Untuk mencari letak persentil yang umpamanya ke 11 Pak. Kalau kan bisa juga. Kalau kita mencari data yang ke-11 misalnya, bisa kita gunakan ya, tapi kan dia membagi bagian jadi 100 ya. Kalau yang di 11 di mana kira-kira letaknya? Kita bagi dia 100 bagian. Misalnya ini 50 datanya ya. Kita bikin masalah mana datanya misalnya yang 50. Oke, katakanlah ini data ini ya. Misalnya ini 20 ya. Kita cari persentilnya. Kita mencari L11. Jadi ini 20 bagi 100 bagian. Kira-kira yang 80 lagi di mana? Kalau kita bagi 80 di mana dia? Paham nggak maksudnya? Oh iya. Ya kan kita ini 20 kita bagi 100. Nah, kita bagi misalnya 1, 2, 3. Sedangkan ini cuma bisa dibagi menjadi 20 bagian dia. Iya, iya. Jadi data minimalnya itu harus 100 dia. 100. Iya, iya. Ya, jelas Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut bagian tes formatif ya. Untuk tes formatifnya ini setelah ini masih ada kelasnya tidak? Webnya? Masih Pak, tapi nanti jam 2. Oke, untuk jam 2 kita telat sedikit tidak apa ya? Ya Pak. Apa-apa Pak. Oke, kita lanjut untuk tes formatifnya. Tes formatif 1. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 diketahui umur 5 orang anak sekolah dasar yang ikut piknik adalah 6, 8, 7, 11, dan 9. Umur rata-rata murid SD tersebut berapa? Jadi kita pakai rumus X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sama dengan plus XN dibagi N. Jadi 6 X bar sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 9 2. Untuk soal nomor 2 median umur. Oke, untuk soal nomor 1 dilihat ya. Kalau ini gampang ya, ada 5 orang 1, 2, 3, 4, 5 disuruh mencari rata-ratanya, tinggal dijumlahkan dibagi 5 dapat hasilnya. 5.
Untuk median umur anak sekolah, dari ini ada 5 ya. Untuk mencari letaknya, maka untuk mencari letaknya, kalau kita lihat ya, 5 ditambah 1 dibagi 2. Dapat letaknya yang ke-3. Kalau di mana nilainya? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nilai mediannya adalah 8. Untuk modus dari soal ini, mana modusnya yang paling sering muncul? Semuanya nilai munculnya 1 kali, berarti modusnya tidak ada. Modusnya tidak ada ya. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 4, suatu set dapat mempunyai modus banyak. Oke, ini untuk ya, dia tanyakan kapan dikatakan modus itu ada ya. Jadi minimalnya harus ada 2 ya. Kalau tidak lebih dari 2 muncul yang sama, maka dia tidak memiliki modus. Oke. Nah, kita Nah, untuk pertanyaan nomor 3, modus data di atas adalah ada modus syarat dikatakan. Pertanyaan nomor 5, satu set data yang jumlahnya genap dan sudah diurutkan, maka nilai median adalah rata-rata 2 data yang letaknya di tengah. Pertanyaan nomor 6, berat badan 5 orang mahasiswa FIB UGM ditimbang masing-masing 59 kilo, 60 kilo, 54 kilo, 62 kilo, dan 65 kilo. Maka rata-rata berat badan kelima mahasiswa tersebut adalah, jawab X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sampai N dibagi N. Oke, ini sama ya. Nomor 6 nih kita mencari rata-rata, jumlahkan semuanya dibagi 5. Oke, kita lanjut. Tes format. Ke soal ini ya, nomor 7 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Puspitasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Umi Salamah. Nomor 7, data dari dalam soal nomor 6, maka modus dari berat badan kelima mahasiswa tersebut, jawabnya tidak ada, karena semua terjadi 1 kali, atau D. Nomor 8, dari data dalam soal nomor 6, maka median dari berat badan kelima mahasiswa tersebut, jawab, data diurutkan menjadi 54, 59, 60, 62, MD sama dengan N plus 1 per 2 sama dengan N itu adalah banyaknya data ya, jadi banyaknya data itu 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi median dari data tersebut adalah urutan ketiga, yaitu 60 kilo atau A. Nomor 9, umur penduduk di suatu wilayah adalah sebagai berikut. 33 sigma X per N. X, sigma X itu adalah jumlah dari X. Jadi ditambahkan semuanya ya. 21 ditambah 36 ditambah 22 ditambah 45 ditambah 25, 4 ditambah 15, 1 ditambah 21-nya C. Dengan 606 dibagi 20 sama dengan 30,3. Jawabannya C. 21 itu diurutkan ya, dari yang terkecil ke urutan terbesar. Itu adalah banyaknya data ya. Jadi banyaknya data ini
banyaknya data itu ada 20 ditambah 1 per 2 sama dengan 10,5. Jadi median terletak antara urutan ke-10 dan 11, yaitu urutan ke-10 itu 25, urutan 11 itu 26. Jadi 25 ditambah 26 dibagi 2 sama dengan 25,5 atau B. Tes formatif 2. Diketahui umur penduduk suatu wilayah 21, 36, 22, 45, 25, 28, 22, 7, 23, 22, 22, 5, 50, 55. Ditanya K1 atau kuartil 1. Jawabnya K1 sama dengan N plus 1 per 4 sama dengan 19 per 1 per 4 sama dengan 5. Jadi K1 adalah urutan data kelima, yaitu 22 atau B. Jadi urutan kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, urutan pertama itu 20, 2. Urutan ketiga 21, urutan keempat 21, urutan kelima 22. Jadi K1-nya itu adalah 22. Nomor 2, data diurutkan sama kayak yang di atas ya. Ditanya itu K2. K2 sama dengan 2 dikali N plus 1 per 4. Jadi 2 dikali 19 plus 1 per 4. Nah, itu 2 sama 4 bisa dicoret ya. Di atas itu 2 dicoret. Di bawah 4 dicoret 2. Jadi 2. Jadinya 19 ditambah 1 per 2. Jadi isi chat ya. Yang ketiga adalah data urutan ke-15, yaitu tes formatif 2. Diketahui umur. Tes formatif 2. Oke, bisa dilihat ya, semuanya sama ya, Q1, Q2, Q3. Untuk mediannya lagi ya. Untuk median itu letaknya ya. Untuk mencari letaknya N tambah 1. Ya, silakan. Mau izin kerja dulu Pak, nanti saya lihat di YouTube setelah ini ya Pak. Oke, boleh ya, silakan. Ya, makasih Pak. Oke, yang ini sama ya cara mencari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mencarinya ya dengan yang lain. Kayak seperti yang tadi ya, kita jelaskan untuk median. Berarti N1 tambah 2, N tambah 1 bagi 2. Berarti 19 datanya dibagi tambah 1 bagi 2 ke 10. Kita hitung data ke 10-nya mana. Itu untuk nilai ke 10. Untuk data yang desil 1. Berarti desil 1 N tambah 1 bagi 10. Datanya 19 tambah 1 dibagi 10. Data yang kedua. Yang kedua adalah nilainya 20. Untuk yang soal nomor 6 ya, ini untuk data berkelompok. Ditanya Q1, Q2, median. Ini median sama median ya, nomor 9, nomor 10. Ini letak median, sorry. Ini nilai median, nomor 10 nilai desil 9. Sama caranya ya. Kita mencarinya, kita dengarkan penjelasannya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 6 sampai 10, itu lihat tabel di bawah ini. Omset penjualan per hari perusahaan aktifnya 37. Omset penjualan 3. Untuk yang terakhir, omset penjualan bagi 4 sama dengan 19,5. Jadi untuk letak kuartil 1 berada di frekuensi yang mengandung nilai 19,5, yaitu kelas ketiga. Cara mencarinya, 19,5 itu berada di kelas berapa? Kalau kelas 2 itu kan 18. Berarti ada di atasnya 18. 18 ditambah 19 berarti berada dalam 37. Jadi 19,5 itu berada di kelas 3. Nomor 7,
nilai kuartil 1 K1 sama dengan L1 ditambah CI dikali J1 dibagi FK1 sama dengan 19,95 ditambah 10 dikali 19,5 dikurang 18 dibagi 19. Hasilnya 20,74. Untuk nomor 8, letak median atau LMD sama dengan N dibagi 2. Jadi 78 dibagi 2 hasilnya 39. Sehingga letak median berada pada frekuensi kumulatif yang mengandung nilai 39, yaitu kelas keempat. Cara mencarinya, yang mengandung nilai 39 untuk kelas 3 itu kan nilainya 37, berarti kurang ya. 37 berarti frekuensi kumulatifnya 37 ditambah kelas keempat 20. Total frekuensi kumulatifnya 57. Berarti 39 itu berada di dalam kelas 4. Nomor 9, nilai median atau MD sama dengan L ditambah CI dikali J dibagi FM sama dengan 29,95 ditambah 10 dikali 39 dikurang 37 dibagi 20. Untuk hasilnya 30,95. Nomor 10, nilai desil 9. Jawabnya, dicari lebih dahulu letak desil. Jadi letak desil 9 itu 9 dikali N dibagi 10. Sehingga 9 dikali 78 dibagi 10 hasilnya 70,2. Untuk mencari desil itu L9 ditambah CI dikali J9 dibagi FD9 sama dengan 49,95 ditambah 10 dikali 70,2 dikurang 70 dibagi 8. Untuk hasilnya 50,2. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Sama dengan yang saya jelaskan tadi. Semuanya paham? Udah berakhir ya presentasi dari kelompok 1 ya. Semuanya udah mengerjakan sesuai dengan kemampuannya dan usahanya ya. Semuanya sudah jelas yang dijelaskan. Dan untuk beberapa yang salah-salah powerpointnya itu diperbaiki saja ya. Oke, ada pertanyaan dan apa sebelum kita tutup? Tidak. Maaf Pak. Ya, silakan. Silakan. Untuk minggu depan kan bagian kelompok kedua ya Pak. Iya. Itu PPT-nya kan tahun yang lalu dibagikan ke semua mahasiswa atau yang presentasi aja Pak? Maksudnya? Oh, PPT-nya udah pernah dibagi semua di line group. Waktu itu Kak Dedi belum masuk grup, jadi dia nggak tahu. Nanti dibagikan lagi aja ya, di teman-temannya dibantu atau disimpan di note. Iya. Jadi PowerPoint-nya itu sudah lengkap ya, tapi seperti yang dilihat hari ini mungkin ada namanya juga yang membuat itu mungkin ada kekeliruan ya. Jadi setelah membuat itu diperiksa lagi ya, mungkin salah pengetikan atau apa diganti. Jangan secara utuh itu lagi yang dikirimkan gitu. Paham ya? Iya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Mungkin untuk tugas atau apa? Daripada nanti di grup ya bertanya. Kalau di sini langsung bertanya langsung dijawab. Ada lagi?
Untuk rangkuman Pak gimana? Kayak rangkuman itu diambil ya. Jadi pertemuan kedua yang hari ini, pertemuan 3, 4, itu dari video tahun lalu yang udah dikirimkan. Untuk pertemuan 5, 6, 7, itu kan temannya nanti ada bagian-bagian membuat video ya. Jadi dari teman-temannya menjelaskan itu ditonton videonya, dibuat rangkumannya. Rangkumannya itu 3 sampai 5 lembar saja ya, tidak perlu banyak. Kalau mau bikin banyak tidak masalah ya, cuman sebaiknya tidak banyak ya, 3 sampai 5 saja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk kehadiran tadi saya udah ambil absen, yang belum terpanggil tadi ya, saya panggil lagi. Atika ada? Atika, Irfanji Hasan. Mita hadir, Pak. Siapa? Irfanji hadir ya. Oke. Mita Nindi. Yuni Fajar Wiranti. Yuni lagi sholat dulu. Oke. Neneng, nanti ketuanya ambil juga absen ya, saya tunggu absennya. Oke. Siti Mariani. Hadir Pak, tadi tak tinggal Pak. Oke, Taryuni. Umi Salamah. Hadir Pak. Oke, Taryuni, Umi Salamah hadir ya. Rosia. Hadir Pak. Suci Puspitasari. Hadir Pak. Tia Astuti. Jaini. Kayaknya nggak ada. Jaini. Dinyalain. Dewi Mayangsari. Hadir Pak. Fitria Adwin. Hadir Pak. Neng Intan. Hadir Pak. Oke, yang lain belum terpanggil, nanti saya tanya ketuanya aja ya. Saya Rika Juliani belum dipanggil Pak. Kalau yang belum terpanggil berarti hadir, Pak. udah diambil di awal tadi ya. Oh. Jadi ini yang belum. Terima kasih. Oke, yang belum terambil tadi. Terus untuk masuk ke grup webnya besok-besok dibikin namanya ya. Jadi seperti ini, ada yang masukkan 0419, ada yang masukkan 8869. Ada yang masukkan namanya yang lain-lain ya. Masukkan namanya sesuai dalam absennya. Jadi saya nanti bisa juga, terkadang saya lupa, saya screenshot, nanti setelah perkuliahan saya ambil absennya begitu. Ini di sini ada namanya aneh-aneh ya. Jadi nanti saya melihatnya juga susah. Oke, masukkan namanya sesuai dengan absen. Kita tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nanti saya upload videonya, bisa ditonton lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nanti saya cek. Makasih Pak. Yang belum subscribe ya. Subscribe Pak, sudah. Jangan lupa komen ya. Ya, tidak perlu pula diambil absen untuk yang subscribe ya. Kalau diambil pula nanti absen. Udah, kita akhiri. Udah kan makan siang, sholat, mau lanjut kuliahnya lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Sholat bang. Iya, mau sholat. Video yang ini kayaknya udah belum mati. Kok nggak mau mati ya?